Assalamualaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Pas मेरा zikr किया करो. Ingatlah aku, maka aku akan mengingat kamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan kamu tidak bersyukur kepadaku. Alhamdulillah, pada minggu yang lalu Jalsah Jemaat Ahmadiyah Jerman berakhir. Pada kesempatan ini, di tempat baru ini, akibat daripada diadakan jalsah di sana, di mana para penanggung jawab jemaat Jerman ada dengan semangat dan kebahagiaan dan mereka menzahirkan kebahagiaan yang baru, dan sungguh jemaat yang lain pun juga demikian, karena tempat yang baru yakni Mannheim, tempat yang sebelumnya ada hanya satu gedung, dan itu pun sempit. Dan kemudian untuk perempuan harus membuat tenda, di mana pada hari panas itu perlu susah untuk khususnya anak-anak. Sedangkan di sini tempat yang baru yang mulai kemarin itu ada air condition hall dan ada kemudahan-kemudahan yang lainnya juga. Oleh karena itu secara alami akibat daripada kemudahan-kemudahan itu, kebahagiaan dan kegembiraan itu ada. Tapi akibat daripada karena itu baru, tempat baru, dan kemudahan-kemudahan dan akibat semua di bawah satu atap, semua urusan itu akhirnya orang khawatir, dan ini kekhawatiran ini adalah alami dan hendaknya terjadi seperti itu. Dan inilah keistimewaan orang beriman, bahwa mereka selalu khawatir bahwa jangan-jangan keinginannya itu dan akibat daripada kelemahan-kelemahan kemanusiaan jangan sampai terjadi sehingga persiapan-persiapan itu menjadi rusak, atau akibat daripada suatu kehikmah
itu menjadi faktor kemarahan Allah Subhanahu wa taala sehingga terjadi hal-hal yang permasalahan-permasalahan yang mana pandangan manusia tidak bisa menyentuh itu. Wallah terapi Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya dan dengan semangat baru dan kekhawatiran itu, dengan adanya itu para penanggung jawab mereka tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Afsir Jalsa Salana, pimpinan Jalsa Salana itu dia berkali-kali dengan kekhawatiran minta doa kepada saya. Dan inilah keistimewaan orang mukmin, keagungan orang mukmin, bahwa dalam setiap pekerjaannya bukannya menisbahkan kepada dirinya, bahkan dia menisbahkan itu kepada karunia Allah dan dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan manakala kondisi yang seperti itu, cara yang seperti maka Allah Subhanahu wa taala pun menolong hambanya. Dan berkenaan dengan jalsa, Allah Subhanahu wa taala kepada Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam juga telah berfirman bahwa laksanakan itu supaya orang-orang muslim dalam jemaat itu berkumpul di satu tempat, kemajuan rohaninya itu mereka usahakan, dan dengan berjumpa satu dengan yang lain kecintaan di antara sesama pun akan meningkat. Jadi manakala keinginan baik ini dan untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala pekerjaan ini dilakukan, dan demi untuknya orang-orang yang berkumpul itu disiapkan sarana-sarana yang lebih bagus, itu diupayakan untuk yang bagus untuk mereka, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan berkat kepada pekerjaan yang seperti itu. Jadi kalau jika di tempat yang baru ini kalau ada kekurangan-kekurangan yang masih ada, maka akibat daripada tempat baru yang karena baru pertama kali kekurangan itu ada, maka ini bukan hal yang aneh. Tetapi para penanggung jawab itu niat mereka itu baik, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menutupi, dan itu yang terjadi. Allah taala menutupi kelemahan mereka. Jadi akibat daripada penutupan kelemahan dari Allah, para penanggung jawab hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kini di dalam dunia Ahmadiyah di setiap negara diadakan jalsa, dan kurang lebih sepanjang tahun, tahun ini berjalan. Di minggu yang lalu, Sabtu yang lalu ada jalsa Jerman, maka hari ini dia sedang mulai jalsa Amerika dan Kanada. Kekhawatiran yang minggu yang lalu dia dapatkan oleh para penanggung jawab di sini, inilah kondisi yang terjadi juga di para penanggung jawab jalsa jemaat Jerman dan Kanada, dan inilah hendaknya terjadi. Tetapi manakala para peserta jalsa memahami akan kondisi itu, dan bukannya mereka menganggap diri mereka sebagai tamu, bahkan mereka menganggap diri bagian daripada nizam itu dan mereka menolong itu, maka kekhawatiran para penanggung jawab pun juga akan menjadi berkurang. Ini merupakan kebaikan Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada umumnya orang-orang yang ikut serta sikap mereka dan amal mereka dengan doa-doa mereka menolong, dan doa mereka menolong. Dan jemaat Jerman pada tahun ini secara umum juga dengan penanggung jawab jemaat, mereka dengan para penanggung jawab itu mereka menolong, membantu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
jalsa jemaat Kanada, itu orang-orang yang ikut serta di sana mereka dapat memperoleh taufik untuk memenuhi pangkuan mereka dengan maidah rohani, dengan hidangan rohani, dan mereka dapat memahami akan tujuan hidup mereka, dan supaya misi Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam kita dapat memajukan misi beliau. Jangan kita ikut serta hanya menganggap itu sebagai pesta dan kemudian kita melewati waktu kita hanya dengan mulakat dan saling berbicara satu dengan yang lain. Dengan karunia Allah, pada umumnya di dunia ini dimanapun jalsa ada, standar ceramah pun juga sangat bagus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan para peserta jalsah itu mengambil manfaat yang sebanyak-banyaknya, dan jalsah yang mereka dengar itu mereka jadikan sebagai bagian dalam hidup mereka. Jadi hari ini sebagaimana saya telah katakan bahwa jalsah Selanah Kanada dan Amerika tengah berjalan, mudah-mudahan Allah beri taufik kepada mereka. Pada umumnya di jalsah yang saya ikut serta dengan topik bersyukur, saya pun juga menyinggung masalah kunjungan. Hari ini pun juga ini yang saya akan sebut, tapi lewat referensi jalsa menyebut jalsa Selanah Kanada dan Amerika. Oleh karena itu saya sebut di tengah-tengah ini karena ini merupakan dua jemaat besar yang sedang melaksanakan jalsa, dan di dunia ini jalsa yang diadakan adalah merupakan karunia Allah yang telah tidak terhitung rangkaian karunia Allah yang diambil. Dan di sebagian khutbah saya telah jelaskan akan hal itu. Dan dari segi jemaat, hari ini jemaat Ahmadiyah lah yang selama 24 jam itu tidak pernah terbenam matahari. Di sini kalau ada waktu matahari sedang tergelam, maka di Amerika dan Kanada matahari itu sedang waktu duha. Dan hanya Ahmadiyah lah yang dari segi sebagai jemaat demi untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala ada saja program setiap saat yang mereka sajikan. Jadi menghitung karunia Allah dan bersyukur dan melingkupinya tidak mungkin bagi kita. Jadi Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam di satu tempat dia bersabda bahwa bagaimana saya, wahai wujud yang maha pemberi, bersyukur, dan dengan bahasa apa saya akan jelaskan hal ini. Jadi terhadap Hazrat Masih Maud alaihissalatu, perlakuan Allah terhadap Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam hari ini pun dengan agungnya itu menjadi sempurna, bahwa bukan setiap hari, bahkan setiap saat rasa syukur berlalu itu dengan memperlihatkan corak yang baru dan dengan membawa kebaikan Allah itu berjalan. Dan selama kita dengan maksud ini kita terus berpegang dan kita bawa yang dengan yang dibawa oleh Hazrat Masih Maud, maka pemandangan itu akan terus kita lihat terhadap karunia-karunia Allah itu, bahwa bagaimana kita bersyukur akan hal itu. Berkenaan dengan itu, Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda bahwa syukur kamu yang sejati adalah ketakwaan dan kesucian. Beliau bersabda bahwa kalau kamu dalam arti yang hakiki mereka berjalan dan ini sampai ketakwaan dan kesucian, kalau kalian menempuh jalan itu, maka saya berikan kabar suka kepada kalian bahwa kalian berdiri di perbatasan. Tidak akan ada yang bisa mengalahkan kalian. Jadi cara bersyukur itu pun kalian harus pegang, miliki, dan kalian jadikan sebagai bagian dalam hidup kalian. Mereka pun juga yang ikut serta, yang berkumpul untuk ikut serta dalam jalsah, mereka pun juga
Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan karunia-Nya dan jalsah mereka yang telah berakhir. Jadi setiap orang Ahmadi yang ikut serta dalam jalsah, ketakwaan hendaknya mereka terus berusaha meningkatkan tingkat ketakwaannya, sebagaimana Hazrat Masih Maud bersabda bahwa tidak akan ada kekuatan dunia yang dapat menaruh hambatan di dalam kita. Hazrat Masih Maud alaihissalam sesuai dengan janji beliau, kemenangan itu insya Allah Subhanahu wa taala akan dianugerahkan kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam. Maksudnya adalah bahwa kalau kita terus berpegang kepadanya, maka kita pun juga akan menjadi bagian dari kemenangan itu yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada jemaatnya. Jadi hendaknya setiap orang Ahmadi yang di Kanada, Amerika, di Eropa dan di daerah India atau di manapun mereka berada, hendaknya ingat bahwa senjata kemenangan kita adalah tidak hanya di negara, bukan kemudahan di sini atau karena tinggal enak di sini, dan tidak kemenangan ini akibat daripada kekayaan, dan tidak pula kemenangan ini akibat daripada usaha-usaha dunia. Bahkan senjata daripada kemenangan, sebagaimana Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, adalah bahwa maju dalam ketakwaan, dan dengan maju dalam ketakwaan itulah Allah Subhanahu wa taala yang dalam setahun saat berkumpul beberapa hari, beliau menganjurkan untuk mentraining ketakwaan ini supaya karat-karat yang ada itu dibersihkan dan berduduk bersama dan terlahir nuansa kecintaan, dan dengan saling distrum satu dengan yang lain mereka dapat berkumpul, dan mereka kehausan kerohaniannya itu mereka penuhi, dan mereka maju dalam ketakwaan. Jadi orang yang berkumpul satu minggu tidak hanya jemaat Jermani itu, tidak hanya itu yang disisakan. Jangan hanya ingat bahwa takrir sipulan itu bagus, nazam sipulan itu bagus, bahkan apa yang dia dengar itu dia jadikan sebagai bagian dalam hidupnya. Dan inilah gejolak yang dengan itu kita bawa, maka jemaat Kanada dan jalsah mereka dengar jalsah itu. Dan manakala kondisi ini yang terjadi, maka kita dalam arti yang hakiki dalam bersyukur itu kita ikut serta, kita ikut dalam orang-orang yang bersyukur, yang Hazrat Masih Maud alaihissalam di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan rendah hati beliau meminta bahwa bagaimana saya bersyukur wahai wujud yang maha pemberi. Setiap saat Allah mengingat karunia Allah, kebaikan-kebaikan Allah setiap saat, dan kita harus senantiasa segarkan otak kita dan pikiran kita setiap saat dengan mengingat Allah. Lidah kita harus bersihkan, dan kita harus menzahirkan rasa syukur kita setiap saat. Kita amal-amal kita sesuaikan sesuai dengan keredaan Allah. Setiap zarah daripada kehidupan kita ini kita jadikan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian manakala kondisi kita seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala pun juga dengan rahmatnya dia akan menyelimuti kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wazkuruni azkurkum, maka kamu sebutlah saya, maka saya akan ingat kamu. Wazkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kamu, maka aku akan bersyukur kepadamu. Jadi manakala hamba mengingat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pun juga yang tidak ada amal yang ditinggalkan akan anugerah kepada hambanya, bahkan dia memberikan ganjaran yang berlipat ganda.
उससे बढ़कर Lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan mengingatnya. Allah apa menyebut Allah Subhanahu wa taala? Manakala Allah Subhanahu wa taala bersabda berfirman bahwa saya akan mengingat hambaku. Maka Allah, apabila Allah mengingat, artinya adalah bahwa Allah akan menganugerahkan dengan hadiah-hadiahnya. Dan manakala akibat apabila seorang hamba dengan terus-menerus menyebutnya, maka dia dengan amalnya akan menganugerahkannya. Dan kemudian dengan melakukan kebaikan dan dengan berjalan di atas takwa, maka akan mata rantai baru akan mulai. Akan ada standar baru akan mulai. Allah untuk mendekatkan dia, akan dia bukakan jalan untuk supaya hamba itu dekat kepadanya. Allah kepada hamba yang seperti itu setiap saat dia akan ingat, dia akan mengeluarkan dari kesusahan dan dia menjauhkan dari bencana. Jadi manakala Allah Subhanahu wa taala manusia menyebut Tuhan, maka dan dia menganggap semua kekuatan dia milik dan datang berlindung kepadanya dalam lindungannya untuk memperoleh pertolongannya, dia menyebut Allah. Dan manakala Allah Subhanahu wa taala berfirman azkurkur, bahwa saya akan menyebut kamu, maka saya akan ingat kamu, maka maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang seperti itu dia akan memberikan anugerah-anugerah dan akan melindunginya, dan dari musuh-musuhnya dia sendiri akan menuntut balas. Untuknya setiap rezeki dia akan bukakan, setiap masa rezeki untuk dibuka yang mana seorang hamba tidak pernah memperbayangkan. Dan ada orang yang memperoleh kedekatan yang mana orang dunia ribuan kali berusaha untuk menjauhkannya dari maksudnya, tidak akan bisa menjauhkan dari maksudnya. Jadi kemajuan Jemaat Ahmadiyah adalah dengan orang yang menyebut itulah Allah ikat. Dan inilah zikir yang setiap pribadi anggota jemaat dunia akan menjadikan dunia dan akhiratnya itu menjadi cantik, indah. Dan hamba akan dia jadikan sebagai orang yang bersyukur secara hakiki. Oleh karena itu Allah dengan zikir, dengan sebutan zikir, dia sebutkan Allah akibat daripada seorang hamba mengingat Tuhan, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan hamba itu dengan hadiah-hadiah. Inilah amal Tuhan. Dan kemudian dengan melihat anugerah-anugerah itu, manakala seorang hamba menzahirkan rasa syukurnya, maka Allah, dia karunia-karunia Allah itu akan mulai mata rantai anugerah yang dia akan dapatkan. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya saya menarik perhatian bahwa lihatlah bahwa jangan pernah menjadi orang yang tidak bersyukur, wala takfurun, bahwa janganlah kalian menjadi orang yang menolak nikmat-nikmat itu. Jadi siapa orang yang berakal di mana dengan melihat semua karunia-karunia lalu dia menolak karunia-karunia itu. Namun kita melihat bahwa manusia secara tidak sadar mereka menjadi orang yang menolak dan menjadi orang yang mengingkari. Manakala manusia tidak mengamalkan perintah Allah, maka memang dengan lidah dia menyebut dengan kata-katanya, tapi secara amal dia tidak menzahirkan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini manakala seorang manusia kepada manusia lainnya dia dengan sangat ingin dan dengan sangat dan dia ingat kepada seorang, maka dia melihat bahwa bagaimana saya menyempurnakan keinginan saya dari itu dan kapan dia berbicara dan saya mengamalkan itu. Jadi manakala kita mendakwakan mengingat Allah, maka kita harus melihat kepada Tuhan dan hukum-hukumnya kita harus perhatikan.
nikmat-nikmat yang dianugerahkan kepada kita. Dengan gejolak rasa terima kasih kita gunakan dengan cara yang benar. Sebagaimana Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam bersabda bahwa itu kondisi itu terjadi yang merupakan kondisi terima syukur yang benar yang terlahir dari ketakwaan. Dan kalau bukan ketakwaan yang hakiki, maka itu adalah ingkar kepada nikmat. Dan bersyukur kepada Allah itulah yang di dalam satu ayat ini Allah Subhanahu wa taala untuk orang mukmin dia menetapkan jalan-jalan yang keluar dari rasa syukur, itu menjadikan dia menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi akan menjadikan dia menjadi orang yang paling dekat kepada Allah. Inilah hendaknya menjadi keinginan orang yang beriman, bahwa mereka memperoleh kedekatan Allah. Jadi inilah topik yang setiap orang Ahmadi hendaknya menjalankannya. Kini sebagaimana saya telah katakan bahwa dengan referensi Jalsa Jerman ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Sebagaimana saya telah katakan bahwa pada kesempatan ini adalah tempat baru, oleh karena itu nampak ada kemudahan-kemudahan baru dan ada kemudahan, namun ada kekurangan juga, bahkan ada lagi kekurangan yang masih. Tapi ini bukanlah merupakan hal yang para penanggung jawab itu lalu kita kita celah. Dan 100% ini bukan pekerjaan manusia untuk sempurna. Yang sempurna hanya zat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam pekerjaan-pekerjaan manusia ada kesempatan untuk memperbaiki. Dan untuk itu Allah Subhanahu wa taala topik doa itu dia menarik perhatian manusia supaya manusia itu mengamalkan. Yani cara-cara itu kalian harus amalkan, dan keinginan kalian sempurnakanlah, kemudian dilepaskan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa bahwa kemudahan kekurangan itu Allah Subhanahu wa taala akan sempurnakan. Dan kemudian usaha-usaha hasil-hasil yang diperoleh yang terjadi, Allah Subhanahu wa taala menarik perhatian manusia untuk bersyukur supaya akibat daripada kekurangan-kekurangan itu terlahir tambah lebih bagus lagi, supaya manakala manusia memperbaiki melakukan hal yang baik maka bersyukurlah, dan untuk itu Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya lebih bagus lagi. Dan inilah pelajaran yang Rasulullah SAW ajarkan dengan amal beliau. Sebagian perkataan-perkataan yang saya catat di dalam itu untuk kebaikan yang untuk di masa yang akan datang saya akan sebutkan. Namun sebelumnya orang-orang yang hanya mengetahui mengeritik, kepada mereka saya katakan bahwa kalau kalian pada hakikatnya menginginkan lebih baik, maka daripada bicara sana sini berilah musyawarah kepada para penanggung jawab. Kekurangan-kekurangan yang kalian lihat untuk orang yang bekerja itu berdoalah supaya Allah memberi taufik untuk melakukan yang lebih baik dari itu. Dan para penanggung jawab pun juga dengan hati yang terbuka, orang-orang yang memberikan mengingatkan itu hendaknya menaruh perhatian, jadi kekurangan yang memang itu kekurangan, dan ke arah mana itu ditarik perhatian itu hendaknya harus diperhatikan. Dan itu ditulis dalam buku merah, dan di mana para penanggung jawab pun juga merasakan bahwa misalnya di gedung perempuan laki-laki itu ada suara yang mendengung,
kurang lebih ada 1/4 orang itu tidak bisa dengar dengan baik. Sesudahnya para penanggung jawab itu berusaha untuk memperbaiki dan alhamdulillah itu menjadi baik, tapi tentu tidak sepenuhnya baik. Namun oleh karena itu di tahun yang akan datang atau memperbaiki sound system, loudspeaker atau tempat panggungnya itu harus diganti, atau ada corak-corak lain yang perlu dipelajari. Melihat itu perlu sekali. Tanpa itu dari segi persiapan mendudukkan orang dengan diam pun juga susah supaya orang tenang. Mungkin laki-laki ya bisa diam, tapi di sana pun juga ada banyak anak-anak kecil, ada 10-12 tahun itu tidak bisa diam. Atau laki-laki terus duduk atau mereka akan pergi, tapi perempuan secara khususnya anak-anak yang menyuruh mereka berhenti diam itu sangat sulit. Tapi kali ini ada hal yang baik yang saya lihat di dalam perempuan, bahwa pada saat saya ceramah saya kendati suara saya tidak begitu jelas yang sampai kepada mereka, dan untuk itu banyak perempuan-perempuan memberikan pesan kepada para penanggung jawab bahwa suara itu kecil, tapi terpaksa bahwa suara itu tidak bisa diperbaiki. Tetapi kendati demikian, dengan sangat tenang mereka itu, perempuan-perempuan itu duduk dan sedemikian rupa diam. Ini untuk pertama kali saya lihat di perempuan-perempuan Jerman. Menurut sebagian mungkin sebabnya adalah bahwa hall gedungnya itu ada air condition, ada AC, dan di luar itu namun oleh karena itu kita harus pada umumnya dari sejak saya telah pernah 3 tahun sebelumnya itu saya telah memperingatkan kepada kaum ibu bahwa kalau ribut jalsa tidak akan ada, dan semuanya sekarang cenderung untuk lebih baik. Para anak-anak itu pada saat ini anak-anak pun juga dikumpulkan di satu tempat, dan kekurangan ini pun juga itu dipisahkan jadi dengan tenda dengan penghalang itu tidak bisa terhambat suara itu. Kadang-kadang keributan ini di gedung utama pun juga terdengar. Untuk di masa yang akan datang pun juga harus diupayakan persiapan untuk lebih baik. Jadi selainnya itu ada kekurangan-kekurangan kecil yang menjauhkannya itu para penanggung jawab itu harus lakukan, dan hendaknya bertanya bahwa kalau ada kekurangan beritahukan nanti supaya di masa yang akan datang bisa lebih bagus, dan hendaknya tulis di buku merah dan berkenaan dengan perbaikan. Hendaknya para komite jalsa salana merenungkan itu. Setiap langkah kita hendaknya menuju kepada perbaikan yang lebih baik. Secara umum Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan pemandangan ini di setiap tempat, dan itu selalu menuju kepada yang lebih baik. Dan untuk tamu yang dari Jerman atau di berbagai negara, khususnya yang dari negara tetangga, mereka membawa kesan yang baik bahwa persiapan kita itu sangat bagus, tetapi kita mencari kelemahan-kelemahan kita supaya tambah lebih bagus. Kepada siapapun saya bertanya, kepada tamu, jadi persiapan-persiapan dan kecintaan di antara sesama dan sikap-sikap para relawan itu mereka membawa kesan yang sangat bagus dari mereka, dan jalsa ini pun juga menjadi sarana tablik kita. Oleh karena itu setiap orang Ahmadi, sebagaimana saya senantiasa katakan bahwa hari-hari ini secara khusus
hendaknya merenungkan dengan pemahaman bahwa kita adalah duta Ahmadiyah. Contoh kita lah yang dunia akan saksikan. Bahkan pada kesempatan ini di setiap jalsa, kadang-kadang dengan melihat ini pun juga ketika melihat lingkungan jalsa dan melihat sikap orang-orang dan melihat itu dia menzahirkan ingin beat dan setelah jalsa dia beat. Tapi ada satu peristiwa juga yang saya ketahui bahwa seorang dompetnya itu hilang dan mungkin dan sangat memalukan sekali bahwa orang yang dicuri dompetnya itu pun dia baru beat. Dia jelaskan itu merupakan tarbiyat dia, hasil daripada tarbiyat dia. Tapi untuk orang yang khidmat khalaq ini merupakan hal yang perlu disedihkan. Memang ada peristiwa yang seperti itu, tapi kalau sepenuhnya diawasi, dijaga, maka bisa dieliminir. Bahkan kita berusaha 100% itu bisa ditekan. Pemuda itu yang saya sebutkan tadi itu, dia jelaskan bahwa saya adalah orang yang pemarah sekali. Hal-hal yang kecil saja saya itu marah. Dan saya siap untuk berkelahi dan memukul. Tetapi semua hal-hal ini itu semua adalah sebelum jadi Ahmadi. Jika dia mengatakan bahwa sekali saya renungkan kalau sebelum Ahmadi terjadi peristiwa yang sebelum ini, kalau sebelum jadi Ahmadi terjadi ini, maka saya akan berkelahi dengan setiap orang dan para penanggung jawab itu akan saya jadikan babak belur. Tapi Ahmadiyah telah mengajarkan saya kesabaran dan saya merasakan itu. Jadi ini merupakan perubahan yang besar yang saya rasakan, dia katakan. Bahwa akibat daripada menjadi Ahmadi, bukan orang yang sangat pemarah, itu menjadi sedemikian lembut. Ini kalau bukan karunia Allah, tanpa itu tidak mungkin bisa. Jadi inilah pelajaran untuk orang Ahmadi yang kendati sudah lama terdidik dalam tarbiyat, mereka tidak bisa mengontrol marahnya dan hal-hal kecil saja mereka mulai bertengkar. Jadi satu pengenalan, satu ciri khas sebagai orang Ahmadi adalah mengontrol gejolak perasaan, emosi, bahwa kita setelah menjadi Ahmadi kita harus mengontrol emosi kita menzahirkan kesabaran, memperlihatkan kesabaran. Walhasil hal yang zahir di hadapan kita ada sisi-sisi tarbiyat yang nampak. Secara umum para anggota jemaat telah memberikan bantuan kerjasama dan kepada para penanggung jawab pun juga harus bersyukur, dan para relawan pun juga memberikan tugas-tugasnya itu duty, dan kepada orang yang ikut serta dalam jalsa pun harus bersyukur. Di Jerman anggota-anggota jemaat, individu jemaat dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan mereka sangat luar biasa. Pemandangannya itu saya lihat dalam jalsah juga, dan di berbagai tempat juga. Saya pergi untuk pembukaan masjid, di sana pun juga saya melihat, mudah-mudahan keikhlasan ini Allah terus tingkatkan, keikhlasan dan kesetiaan ini. Khususnya para pemuda, saya melihat keikhlasan di dalam diri mereka. Memang ada orang lemah juga dalam jemaat, tetapi ada satu yang lemah, ada orang yang menyeleneh, maka Allah Subhanahu wa taala ratusan bahkan ribuan orang mukhlis yang setia yang dia perlihatkan, yang dia ciptakan.
Dia akan mendirikan orang yang sedemikian rupa yang memperlihatkan contoh mulianya. Jadi inilah kecantikan daripada Jemaat Ahmadiyah yang hari ini kita tidak bisa lihat dimanapun juga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tambah lebih memperindah, mempercantik itu. Dengan referensi jalsa, ada satu pekerjaan baik adalah untuk pemberesan, dan khususnya ketika jalsa itu ditetapkan untuk hari-hari yang telah ditetapkan dan itu disewa, dan kini untuk tempat yang baru dikhawatirkan juga bahwa semua tempat jalsa itu bagaimana kita tepat membereskannya supaya uang jangan banyak, dan karena ini sewaan, dan orang-orang yang kalian mengadakan kontak pun juga kepada mereka jangan sampai ada kesan buruk terhadap jemaat. Alhamdulillah kondisi anggota itu dengan bekerja sama sesuai dengan laporan saya itu dalam 2 hari itu sudah dibersihkan, dan sekendati untuk pemberesan, namun karena persiapannya itu sangat luas, ini pun juga telah dibereskan dalam waktu yang singkat. Pada kesempatan ini di wakari amal yang sebelumnya dan sudah pemberesan pun juga orang yang datang dari Pakistan yang untuk suaka, mereka banyak yang ikut serta. Mereka bekerja keras. Mereka hendaknya senantiasa ingat kepada orang yang mengambil suaka bahwa setelah datang keluar kalian jangan pernah melupakan bahwa tanpa jemaat tidak akan ada kehidupan kalian. Tanpa jemaat kehidupan kalian tidak akan ada. Tidak ada artinya. Mungkin tanpa jemaat sedikit mungkin kalian dapat dunia, tapi generasi kalian akan hancur. Oleh karena itu senantiasa dengan jemaat dan dengan nizam jemaat kalian harus terus terikat. Sebagaimana saya katakan secara umum, tamu-tamu yang datang dari luar yang bukan jemaat, mereka mengambil kesan baik. Orang siapapun yang saya berjumpa, individu yang berkali-kali datang, dari pandangan mereka terlihat kecintaan yang meningkat. Mereka mulai dekat dengan jemaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tetap cepat membuka dada mereka dan mereka mengenal Ahmadiyah ini hakiki Islam. Dan laporan akan dimuat di Al-Fazal dan rinciannya itu orang-orang akan baca. Kesan-kesannya itu akan orang-orang baca. Walhasil saya pun dengan ceritakan sedikit, ada seorang Kristen dari Malta, untuk pertama kali dia ikut serta. Dia seorang penulis artikel dan ada juga sebagai anggota dari beberapa komite. Dia mengatakan dari ceramah Tuhan itu saya membaca banyak, saya membuat catatan-catatan, dan dia mengatakan bahwa setelah sampai di rumah saya akan tulis, dan secara khusus ceramah Anda yang terakhir itu saya senang sekali. Itu pun saya buat pointer-pointer dan ceramah Tuhan yang untuk jemaat, pendidikan jemaat, dia pun juga itu pun dia catat. Dan begitu juga seorang dari Kristen dari Bulgaria. Dia dalam ceramah perempuan, tarbiyat perempuan dan mengenai talak dan khula, urusan-urusan itu dia dengar dengan sangat perhatian dan penuh perhatian, dan karena dia itu seorang pengacara, dia mengatakan bahwa ini merupakan hal yang sangat bagus bagi jemaat, bahwa untuk perdamaian di antara sesama itu begitu rupa di dalam Islam itu, dalam jemaat kalian itu diatur. Dan karena kini katanya itu kesabaran itu sangat terus berkurang, dan jelas ada pengaruhnya di jemaat. Oleh karena itu kita jangan khawatir bahwa kita insya Allah akan selamat dari pengaruh-pengaruh buruk dunia. Dan dia memberitahukan kepada saya bahwa
kami pun juga ada kasus-kasus di pengadilan mengenai talak dan tetapi dia apa yang dia sukai adalah bahwa di kalian itu mempunyai sistem pendidikan ke dalam itu katanya tidak ada pada kami. Jadi orang Gair pun juga mengambil kesan yang baik dan dia mencatat. Dan hal-hal ini dia menjadi faktor untuk menarik perhatian dia. Saya pun juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan jemaat pun harus bersyukur bahwa ajaran Islam yang Hazrat Masih Maud alaihissalam dengan perantaraan Hazrat Masih Maud alaihissalam pekerjaan menyampaikan kepada orang-orang Allah telah amanatkan kepada beliau itu menjadi faktor untuk menarik perhatian orang. Kini pun juga ini hendaknya menarik perhatian kita untuk menyampaikan kepada mereka tidak berusaha mendengar ceramah dengan baik dan dengan meninggalkan sistem organisasi jemaat. Kalau ada urusan-urusan perkelahian itu dia dengan meninggalkan organisasi jemaat, mereka pergi ke pengadilan-pengadilan dunia, sedangkan orang-orang dunia itu menyenangi cara-cara bagaimana kita memecahkan permasalahan, itu mereka senang. Terhadap jemaat Jerman ada program-program terpisah juga. Oleh karena itu saya memperoleh topik untuk memberitahukan kepada mereka ajaran Islam, dan karena program itu dalam bahasa Inggris dan Jerman, oleh karena itu di pertemuan itu orang yang ikut serta dalam jalsa pun ada kurang yang ikut serta. Mungkin di TV pun juga kurang orang yang menyaksikan itu, tapi amanat Islam, ajaran Islam yang saya sampaikan kepada mereka itu ceramah saya di sana itu akan ada cukup panjang, namun dengan sangat sabar mereka semuanya mendengar itu, dan 2, 3, yang 4 yang pergi dari situ itu mereka pun pergi dengan meminta maaf, dengan izin, dan katanya bahwa kami ada pekerjaan. Jadi ada satu kesan dari tamu itu yang saya beritahukan, dia mengatakan kepada seorang Ahmadi bahwa ketika ceramah itu selesai, maka saya melihat jam saya, katanya, maka saya ketahui bahwa itu cukup banyak waktu yang berlalu. Tetapi ceramah itu sedemikian menarik bahwa sehingga saya tidak merasakan waktu berlalu. Jadi seorang dari Amerika menulis surat kepada saya, dia seorang Afrika, dia mendengar hal itu, dan orang Amerika teman itu mengatakan bahwa jadi ini sangat menarik sekali katanya. Bahkan dia sampai mengatakan bahwa Pop sendiri tidak bisa mengatakan itu. Dia dengan perantara itu tidak bisa. Jadi semuanya ini merupakan karunia Allah dan merupakan keunggulan Islam dan keunggulan Al-Quran yang tengah zahir kepada dunia. Ini tidak ada usaha saya dan bukanlah merupakan usaha daripada seorang penceramah. Ini merupakan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala telah penuhi dalam Al-Quran, dan inilah keterangan yang Hazrat Masih Maud alaihissalam dengan perantaraan beliau kita sampaikan selanjutnya kepada orang lain. Orang yang berfitrat baik itu dia mengakui akan hal itu, dan dengan melihat karunia-karunia itu hati penuh dengan bersyukur dengan pujian kepada Allah. Para mahasiswa Ahmadi, dengan mereka pun juga saya berjumpa, kepada mereka pun saya katakan bahwa daripada merasa rendah hati, jadikanlah Al-Quran itu sebagai pembimbing. Dan dalam dunia pendidikan, dalam penelitian itu, dengan memperhatikan itu bekerjalah kalian, maka tidak akan ada yang dapat menandingi kalian. Dengan karunia Allah Subhanahu wa taala di sini dalam jumlah yang banyak para mahasiswa itu mereka maju dalam pendidikan. Mereka pun juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala di negeri ini telah mereka datang, lalu Allah memberi taufik kepada mereka untuk meraih menimba ilmu di negara ini. अब उनका फर्ज है कि इस तालीमी तरक्की को
Ini merupakan kewajibannya bahwa pendidikan itu harus disesuaikan dengan ajaran Al-Quran dan menciptakan hubungan yang kuat dengan jemaat dan hendaknya sebelumnya juga disebutkan mengenai MTA itu tersisa para karyawan kru MTA di Jerman pun siang malam mereka itu kerja, di mana mereka memperlihatkan program langsung live dan di studio pun mereka perlihatkan. Itu program sangat bagus sekali. Dari London pun para pemuda, ada beberapa pemuda datang untuk menolong, dan semua proses jalsa itu mereka sampaikan kepada dunia. Dan kini saya di dalam perjalanan saya belum menerima surat-surat itu, dan ketika saya sampai di London maka akan banyak surat-surat yang kepada mungkin pekerjaan orang-orang MTA itu akan dipuji dalam surat-surat itu, dan untuk itu kita menzahirkan rasa syukur kita. Dan ini yang sebelumnya saya akan sampaikan kepada kalian. MTA Jerman itu dia membuat truk juga yang supaya datang pergi itu menjadi lancar untuk transmisi. Walhasil apa yang dia bawa di sini untuk editing dan untuk walhasil apapun maksudnya itu, di mana Haim itu apa yang dia lakukan di situ itu tidak ada di satu kamar, itu di hall. Kini semua sistem itu ada di truk yang bisa dibawa kemana-mana. Walhasil dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, MTA Jerman sangat telah memperoleh kemajuan yang besar, dan sangat mudah-mudahan semua orang yang bekerja dan para kru Allah anugerahi ganjaran dari sisinya. Di dalam kunjungan ini jemaat Jerman itu yang pertama kali saya lihat itu ada yang pertama, yakni orang-orang besar dan para mereka membuat rabta yang sangat luar biasa dengan orang-orang besar dan dengan media juga, dan Udamul Ahmadiyah secara khusus dan jemaat secara umum. Amanat jemaat dengan peran mereka sampaikan dengan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya itu dianugerahi ganjaran dari sisinya. Dengan pengaruh daripada rabta inilah, kontak inilah, sehingga banyak orang-orang yang terpelajar dan para politisi berjumpa dengan saya, dan dari sikap mereka itu terlihat rasa hormat. Itu adalah akibat daripada rabta, bahwa sehingga di gedung parlemen itu ada Green Party juga. Dia membuat pertemuan itu, di mana dari segi Islam itu saya memperoleh topik untuk berbicara, dan kepada orang-orang agamawan di sana saya jelaskan tentang ajaran Islam. Begitu juga saya merasakan bahwa perhatian orang-orang itu mulai tertarik kepada ajaran-ajaran Islam, dan upaya-upaya yang kalian tempuh lewat leaflet, lewat literatur, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka dada orang. Kalau dari satu sisi terhadap Islam itu timbul orang-orang garis keras, maka dari sisi lain secara luas itu ada perhatian juga orang-orang. Jadi ini merupakan pekerjaan anggota jemaat Jerman, bahwa sebagai rasa syukur terhadap karunia Allah, tingkatkanlah rabtah kalian, dan kalian tingkatkanlah pertabligan supaya dengan cepat ajaran Islam yang cantik itu pengaruhnya itu kita lihat itu mempunyai pengaruh dalam hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik kepada semuanya. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر